7 tahun. Genep 7 tahun. Ratusan orang di pabrik, tapi nggak ada yang bisa cari cewek. Saya bir kalian buat APA? Kalau sebelum tahun baru belum ketemu, jangan harap bisa pulang rayain tahun baru. Kalau bukan karena dia, saya sudah tak ada di kebakaran itu, apalagi ada grup Yo. Dingin. Dingin sekali. Dia yang selamatkan saya. Dan juga, ini barangnya. Tidak peduli berapapun biayanya. Aku harus menemukannya. Ibu Yo, ibu dari Yo Chen. NAK. Kulihat kamu mencarinya lama. Mungkin dia sudah hilang dalam kebakaran itu. Tapi ibu dan ayah tidak bisa menunggu. Acara perjodohan kamu harus pergi. Kalau tidak, aku anggap kamu bukan anakku. Sudah, Bu. Aku akan pergi. Baik. Paman, aku suka kamu. Aku adalah pasangan kencan kamu. Paman, aku suka kamu. Aku adalah pasangan kencan. Calon kencan. Anak kecil. Kamu seperti umur 7 atau 8. Benar. Saya adalah perwakilan calon kencanmu. Saya datang untuk mengecek buat ibu. Anak kecil ini cukup berani. Kenapa melihatnya merasa dekat? Apakah kamu bisa jadi ayahku? Kenapa? Setiap tahun pulang untuk tahun baru dengan ibu, ibu selalu diintimidasi. Aku ingin mencarikan ibu seorang ayah. Jadi dia bisa melindunginya. Aku bisa memberikan semua uang padamu. Bagaimana dia memiliki liontin? Sepertinya kebetulan. Janji ya, oke? Nak kecil. Aku nggak kekurangan uang. Dan. Ada banyak hal yang nggak bisa dibeli dengan uang. Tapi. Aku bisa bantu. Ayo kita janji kelingking. Mulai sekarang, kamu jadi papaku ya? Setuju. Janji kelingking. Selamanya tidak berubah. Aku janji padamu, akan mencarimu saat tahun baru. Kalau ada masalah, bisa telepon nomor ini. Maaf, anak merepotkanmu. Saya akan membawanya pergi sekarang. Ayah, harus menepati janji. Datang menemui kami. Separuh liontin giok lainnya. Apakah dia orang yang menyelamatkanku? Aku akan pergi. Tunggu dulu. Pak Yo, kok Anda keluar begitu cepat? Cek informasi wanita kencan buta ini. Selain itu, Bawa rambat ini. untuk analisis mendesak, mau hasil DNA secepat mungkin. Baik, Pak Zhu. Apakah itu dia? King He mengabarkan bahwa dia akan pulang kampung untuk tahun baru Imlek. Su King tidak punya ibu tiri, akan memberikannya pada King He sekarang. Carilah beberapa keluarga yang baik. Tidak adil jika dia harus mengurus anak sepanjang waktu. Itu hanya akan mengundang kritik. Saat wanita ini kembali, dia bisa dijual dengan harga yang bagus. Bukankah itu gadis keluarga Su diperkosa pria liar? Berani kembali untuk tahun baru Imlek? Terlahir tanpa ayah. Ibu masih tetap imut sekali. Anak itu sangat menyedihkan.
Mama, saat papa kembali, kita tidak akan dihina lagi. Yuyu, jangan sembarangan memanggil orang. Mama akan melindungimu agar nenek dan yang lain tidak menghina kamu. Manis kecil, kamu masih punya muka untuk kalau bukan kamu keluarga kita tidak akan banyak fitnah. Kenapa tidak bawa si merepotkan pergi? Kalau bukan karena kamu merusak nama baik keluarga Su, aku sudah bisa menikahi orang kaya. Bibi jelek, tapi mimpimu besar. Kamu gak bisa nikah, kenapa urusan sama ibuku? Kalau ganggu Yuyu, jangan salahkan aku kasar. Lepaskan tanganmu. Kalian ngapain di sini? Wah, nona besar kita akhirnya pulang. Kupikir kamu kabur sama pria luar. Furious hubungan dengan kita. Bukankah putus hubungan bawa-bawa bayi? Memalukan keluarga Su kita. Jangan bicara begitu tentang ibu. Yuewe bukan bayi, dia anakku. Wah, anak nakal. Kamu bukan bayi, lalu di mana ayahmu? Kau berani memukulku demi bayi ini. Tidak boleh menyakiti Yuewe. Jangan coba membuli ibuku. Ayah berjanji padaku, sebentar lagi. Anak kecil. Kamu tidak punya ayah, sepanjang hari berhayal. Sudahlah, jangan ribut. Sudah perjalanan lama, mari istirahat. Pak Zhu. Tes DNA hasil keluar. Anaknya bernama Su Qinghe. Dia adalah orang yang Anda cari. Benar-benar anak saya. Su Qinghe adalah orang yang menyelamatkan saya dulu. Yumamkin Sedra. Bisa pulang merayakan tahun baru. Halo Ma. Saya sudah menemukan orang yang Dan dia melahirkan sirang anak untuk saya. akhirnya keluarga kami punya keturunan. Nanti saya bicara. Aku pergi jemput dia kembali. Siapkan hadiah. Aku mau temui di YK. Tentu saja. Iya. Nanti harus tunjukkan yang terbaik ya. Pergi cepat sana, cepat pergi sana. Pak, di luar kenapa ramai? Ibumu sudah mencari beberapa calon kencan buatmu, mereka ada di luar. Ini adalah calon kencan yang kamu cari. Di desa, cocok beberapa orang. Lagi pula. Kamu juga tahu keadaan Qinghe. Bawa anak, siapakah yang mau menikahinya jadi istri? Bagaimana kalian bisa mencari calon kencan tanpa persetujuanku? Saudara Su, putri kalian benar-benar cantik. Aduh, di usia saya ini dia nggak mungkin selingkuhkan. Kamu harus jaga bayi-bayi. Wanita itu genit dari sononya. Sepanjang hari cuma mikirin urusan bawah itu. Jangan bilang tentang ibuku. Kenapa tidak? Semua desa tahu. Ibumu itu orang baik. Sudahlah, bongsu. Aku nggak sanggup hadapi. Rumput di kuburan saya hijau sepanjang tahun. Walaupun bawa anak. Anakku dilahirkan oleh istri. Tidak seperti cuma seorang wanita aku tidak suka. Kamu bilang siapa wanita? Semua keluargamu wanita penghibur. aku takut kena penyakit. Aku pergi dulu. Barang rongsokan ini kalian simpan saja. Jangan pergi. Aduh, lihatlah kamu bawa anak. Dapat berapa banyak kritik, ya? Awalnya aku tidak mau menikah. Diam. Ini tidak perlu didiskusikan. Bukan kamu yang memutuskan. Aku akan menikah dengan Qinghe. Aku bisa menikah dengan Qinghe. Selamat tahun baru, Paman Bibi. Yun Qiang datang. Qinghe. Lama tak jumpa. Setelah melahirkan, Su Qinghe lebih anggun. Nanti anak ini bisa dikirim keluar, dapat sedikit uang. Wanita Su Qinghe itu. Pasangan yang cocok dengan pria tua suka memukul, benar-benar takdir. Hari besar, tapi ucapannya tak baik sama sekali. Dia bagaimanapun juga kakakmu.
Kau menyebutnya wanita, menghina dia sama saja menghina aku. Yun Qiang, akhirnya kamu datang. Kamu suka King He. Jadi, berapa yang kamu siapkan untuk mahar? 20 juta. Wah Yun Qiang, ini bagus sekali. Apa kelakuanmu? Semua orang di desa tahu. Putri saya tidak akan menikah denganmu. Paman, saya berbeda dari dulu. Aku pasti akan memperlakukan King He dengan baik. Seorang wanita yang sudah menikah, membawa seorang bayi entah dari mana. Orang tua itu masih tidak rela. Orang tua. 8 tahun ini penderitaan King He masih belum cukup. Di desa tidak ada menerima King He. Lebih baik dengan Yun Qiang. Lebih baik daripada sendirian. Orang-orang di desa bilang, Yun Qiang sudah berubah. 200.000 ini jangan sampai sia-sia. Yun Qiang, kalau kamu benar-benar berubah, kamu dan King He bisa coba cocok satu sama lain. Jangan khawatir, Paman. Saya suka King He sejak kecil. Saya pasti akan memperlakukannya dengan baik. Saya bilang saya tidak mau menikah, jangan paksa saya. Wanita sepertimu seharusnya bersyukur Yun Qiang menerimamu. Kamu berpura-pura jadi orang suci, pernikahan ini kamu harus setuju. Ibuku tidak bisa menikah dengannya. Salah. Masa kamu mau jadi janda seumur hidup karena seorang pria asing? Biar orang kampung terus tertawa. Dia bukan pria asing, dia pahlawan pemadam kebakaran gunung. Aku mengakui dia seumur hidupku. Kekek. Jangan paksa ibu lagi. Aku menemukan papa, berikan ponsel. Benar. Aku akan menelepon papa sekarang. Papa, kamu benar-benar menjawab I knew you. Mama dengar itu papa. Kalian ibu dan anak benar-benar pandai mengarang cerita. Yo Chen salah satu dari 10 pemuda berprestasi. Bagaimana mungkin kamu ayah dari anak nakal ini? Hei kamu orang jahat, kenapa kamu merobek kontak ayahku? Ayahmu sudah pergi. Demi kebaikanmu, mencarikan ayah. Saya kenal grup Yo, saya bahkan mitra bisnis mereka. Yun Qiang orang kaya besar di desa kita. Bisa sampai bekerja sama dengan grup Yo. Yuyu. Kamu pasti kena tipu. Presiden grup Yo sudah cari istrinya 7 tahun. Tidak mungkin itu ibumu. Jika ingin pergi ke grup Yo, Paman bisa membawamu ke sana. Dia adalah ayahku. Mungkin Su King He di kota melakukan pekerjaan melayani pria. Direktur Yo tidak tertarik. Betul, karena sering kerja jadi wanita penghibur. Tidak tahu ayah anaknya. Berfantasi tentang pemuda seperti Direktur Yo. Kalian berbicara, ibuku bukan orang seperti itu, ayahku Yo Chen. Seorang wanita. Melakukan hal-hal itu, takut anak tahu, apakah aku yang bayar? Kamu juga bisa panggil aku, ayah. Orang tua semua diam saja. King He selama bertahun-tahun ini, sendiri mengurus anak, pasti sulit. Su King He, kamu tahu aku yang paling baik, bukan? Kakap. Yuyu. Kamu bilang ketua grup Yo adalah ayahmu. Apa buktinya? Ayah janji dengannya ya. Dia pasti akan datang pada hari ke-30. Ado. Wa akara kenken su kingerame. Hampir setengah desa datang. Manajer Wang, Anda sudah pulang. Direktur Yo akan mengunjungi peternakan. Tolong sambut dia. APA, Direktur Yo akan datang ke desa kita. Papa dan Yaya berjanji. Umur 30 dia pasti datang. Ternyata janji itu mengenal ayah palsu. Menurut yang kamu katakan, Presiden Grup Yo masih pacar saya. Wan Wangku di rumah lebih cantik dari ibumu.
Tak bisa jumpa Tuan Yo. Dia bisa jadi ayahmu. Hyun Kyang memberikan 200.000. Bawa kamu yang barang bekas ini sudah untung besar. Hyun Xiang. Putri saya ini, saya serahkan padamu. Kamu harus memperlakukannya dengan baik. Paman, Su Qinghe dan anaknya serahkan padaku. Tenang saja, aku akan memperlakukan mereka dengan baik. Tidak mau penipu besar sepertimu jadi ayah. Aku tidak mungkin menikah dengan. Lagi pula, aku memutuskan orang itu. Pahlawan seperti dia. Pantas jadi ayah Hyu. Ada yang masih mau, kamu tidak tahu berterima kasih. Pernikahan ini harus kau terima. Juzi Kongzi. Bawa Qinghe ke dalam kamar. Malam ini, malam tahun baru, biarkan dia menikah. Lepaskan aku, Mama. Lepaskan aku, Mama. Yuiwe tidur sama aku malam ini. Kamu diam di kamar sana, kalau tidak. Apa yang mau kamu lakukan, Yue? Lepaskan aku. Mama. Tuan Ju. Selamat datang. Pak Wong. Aku mau tanya dulu tentang Su Qinghe. Dia tinggal di mana? Su Qinghe. Yang itu. Belum menikah tapi punya anak, Su Qinghe. Dia tinggal di ujung timur desa. Sebentar lagi akan menikah dengan Hyun Kyang. Apa? Cepat bawa aku ke sana. Jaga bayi kecil ini ya. Tenang saja, Bu. Kalian orang jahat, lepaskan aku. Mama, jangan menikah dengannya. Terima kasih semua. Telah hadir di pernikahan putriku, Qinghe. Dan Hyun Kyang, nikmatilah makan dan minum di pesta ini. Selamat tahun kuda. Selamat Yun Kiang. Selamat Lao Su. Ini hari yang penuh kebahagiaan. Selamat tahun kuda. Tahun kuda. Selamat. Pak Shou. Di depan itu rumah Su Qinghe. Qinghe, mencarimu selamat. Aku nggak biarkan kamu menikah dengan orang lain. Yun Shang, cepat bawa Qinghe pulang, masuk kamar pengantin. Baik, Bibi. Masih panggil Bibi. Ibu. Lepaskan aku. Kamu lepaskan aku. Semua berhenti sekarang. Ayah. Lepaskan aku. Lepaskan dia. Bayi kecil, tenanglah. Kamu. Dari desa datang untuk meringankan beban. Teru Su Qinghe. Ini ayah Yue cari? Sepertinya pria yang Yue temui waktu kencan buta untukku. Di saat tahun baru, bukan datang untuk membebani. Apakah Anda di sini untuk membuat masalah? Dia adalah ayahmu. Ayah. Kamu masih lebih menyayangi kakak perempuanmu. Pria sudah lama menjadi selingkuh. Bagaimana mungkin ini bisa Diam. Dia adalah ayahku. Mereka tampaknya berasal dari keluarga biasa. Tapi jika ia setuju. Bukan berarti tidak mungkin. Saudara. Datang rebut pengantin di hari raya, kebanyakan minum alkohol palsu. Berani bikin keributan di sini, benar-benar tidak tahu aturan desa kami. Berry Pelajaran au Renlu Arini, Bière Tahu à Datampayang, Bucan, un Tuc Bu à Onar. Kawan-kawan, serang. Semua berhenti. Berhenti. Kalian mau apa? Saya kasih tahu kalian. Dia itu Presdir Grup Yo. Siapa berani terhadap Presdir Ju. Benarkah dia Presdir Grup Yo itu? Buah-buahan dari desa kita. Dan pakan ternak. Semua disuplai ke Grup Yo. Grup Yo seperti orang tua kedua bagi kita. Jika dia adalah CEO Grup Yo. Apakah nantinya desa kita bisa menjadi desa terkaya di sekitarnya? Apa Yo Zong?
Hari raya kenapa tidak di rumah? Datang ke desa kami untuk pamer. Tidak peduli siapa, tak ada yang bisa ambil King Hee dariku. Aku sudah menunggu Menunggu dia pulang rayakan tahun baru. Siapa aku? Mau kemana? Perlu Casey tahu kamu? Pakaianmu ini tidak ada mirip dengan direktur. Lepaskan aku. Lepaskan dia. Kalau tidak, jangan salahkan aku kasar. Anak muda, bicaramu cukup berani. Anak muda, bicaramu cukup berani. Aku tahu wanita ini menyuruhmu berpura-pura suaminya. Di hari besar ini, kamu juga sudah bekerja keras. Desa kami bukan pelit. Semua yang datang adalah tamu. Sekarang si King Hee sudah dapat suami baik. Rambut panjang, akal pendek. Hanya karena terbuai 20 juta kan? Siapa di desa ini yang tidak tahu kamu serakah? Kalau tidak serakah, maka jangan kerja di perusahaan Yo. Kalau berani, berhenti jadi manajer departemen di Yo. Aku juga tidak minta uang lagi. Kamu. Bos Yo, orang-orang ini sulit diat. Kenapa harus berdebat demi seorang wanita? Dia. Adalah orang yang kucari. Jadi, ini wanita yang cari selama 7 tahun. Jadi, Su Yuiwei adalah anak Anda? Asisten perlihatkan tes DNA. Ya. Itu anak saya. Hee Yun Xiang. Aku peringatkan kamu, lepaskan hari ini. Atau jangan pernah tinggal di desa ini lagi. Hee Yong Qiang. Aku peringatkan kamu dengan manis. Lepaskan hari ini, atau jangan pernah tinggal di desa ini lagi. Manager Wang. Jangan marah. Bisnis di desa. Bukankah semua ini terjadi karena kamu pergi ke grup Yo untuk bertindak sebagai perantara? Yaitu. Bukankah itu Su King Hee, si penjual barang bekas? Kau tidak ingin menikahinya, maka jangan. Jangan merusak keharmonisan desa demi Su King Hee yang dianggap barang. Bukankah begitu? Pergi dari sini. Tunjukkan rasa hormat. Apakah Anda akan merilisnya hari ini atau tidak? Wang Wu. Kau pikir kau siapa, dasar perayu ulung? Sok merasa penting. Saat ini, aku juga sudah tanda tangan kontrak dengan grup Yo. Saat semua orang selesai bertani, datanglah ke pabrikku, gaji pasti banyak. Wah, menantu yang hebat. Ini lebih baik daripada orang Ada orang yang merasa membantu desa, padahal sebenarnya bahan makanan ini tidak semuanya dibeli dengan harga pasar wajar. Menjual kepada Joe boleh, menjual kepada orang lain boleh. Benar sekali. Tahun sebelumnya kami juga menjual sama. Hanya lebih mudah, siapa tahu Wang Wu itu sudah ambil berapa komisi, bahkan dapat uang dari kita. Iya. Tuan Zhu. Keras kepala kurang patuh hukum. Jangan berhubungan dengan mereka dengan mudah. Paman Su. Coba Anda bicara. Paman Su. Coba Anda bicara. Anda. Priya Suchingha. Dia bukan. Diamlah. Kamu selalu melindungi pria lain. Aku ini demi kebaikanmu. Aku bukan ingin kamu menikah, aku hanya ingin kebahagiaanmu. King Hee. Kebaikan ayahmu padamu, kami semua bisa melihatnya. Buang-buang waktu saja ini. Hanya untuk melindungi seorang pria. Selama bertahun-tahun ini, aku melihat betapa sulitnya hidupmu. Aku selalu diam-diam mengirimi kamu uang. Mana ada ayah yang tidak peduli pada putrinya? Ajak King Hee masuk ke dalam, biarkan dia pikirkan baik-baik. Mama, Yuewe baik. Ayo ke kamar sama Mama. Ching Hee. Bapak ini. Di hari besar ini sebenarnya Anda mau apa? Apa Anda mau menikahi putri saya, King Hee? Kenapa Yuewe begitu mirip dengannya? Apa benar dia memang bajingan yang meninggalkan istri dan anaknya?
Apa Anda mau menikahi putri saya, King He? Kau sudah pikun, ya? Dia cuma pemuda liar yang King He temukan secara acak. Aku memang ingin menikahi King He. Ayo ikut saya masuk. Paman. 20 juta uang lamaran itu benar-benar saya sudah beri. Jangan berubah pikiran. Benarkah? Kan Yun Qiang ingin menikahi King He, sudah ambil di muka. Itu menunjukkan niatnya. Sebaliknya, ada pria liar yang tidak memberikan apapun. Bilang ingin syarat bagus untuk menikahi King He, bermimpi. Hai. Siapa yang bermimpi, manis? Tua Bangka. Manager Wong. Jemput orang tuaku di ujung desa. Sekalian suruh asisten bawa hadiahnya. Baik. Cuma kamu yang mau nikah. Su King He ah. Kamu berdasarkan apa? Aksi itu hanya aksi, Su King He mengundangmu hanya untuk beraksi, sekarang dia sudah punya pasangan. Kamu mau coba menipu uang. Ayah, ibu. Aku sudah tahu, orang ini hanya datang untuk meminta uang. Apa cuma uang? Keluarga kita akan beri kamu. Sudah diberi cepat pergi dari sini. Bu, cepat keluar. Ayah pasti akan dihina di luar. Yue, jangan ganggu, bukan ayahmu. Ayahmu mungkin. Tidak, dia pasti ayahku. Bukankah ibu sudah bilang, ayah sangat hangat. Di dekatnya aku merasa hangat. Baiklah, setidaknya tidak membiarkan dia terseret olehku. Aku bukan datang untuk berpura-pura. Aku ingin menikahi King He. Apa? Kamu ingin menikahi putriku? 500,000. Keluarkan sekarang, aku akan langsung memberikannya padamu. Kenapa kamu ingin menikahi putriku? King He. Tatapannya seperti dia tidak kenal kamu. Kamu hanya pengganti yang dicari Yue. Tidak. Aku ayah kandung Yue. Hahaha. Pria telah lenyap bertahun-tahun, ada yang pakai alasan konyol. Kamu memang pandai berlagak. Sudah suruh manajer Wang bilang kamu presiden grup Yo. Sekarang bilang kamu pria liar itu. Pandai sekali membanggakan diri sendiri. Lagi tahun baru. Kamu di sini mainkan dewa kekayaan datangnya. Hahaha. Lain Jayaka ini. Bagaimana kamu mendapatkannya? Kenapa? Liontin Giok ini penting? Seperti barang murah. Kamu tahu apa? Liontin Kyo warisan keluar. Kalau bukan karena ayah, bagaimana bisa jatuh perempuan itu? Baiklah. Masih bilang Liontin Giok hilang. Ternyata sembunyi sendiri. Lalu memberikannya ke pria tampan ini. Pria tampan. Bukan dia memberikannya padamu, kenapa tidak sengaja menghilangkan? Ternyata sembunyikan dan ingin menjualnya. Tampaknya, King He masih cukup menghargai kamu. Mau memberikan ini padamu. Bukankah ini untuk membantuku mencarinya? Sekarang kembali pada pemilik asli, ini memang milik kita. Apakah dia benar-benar ayah Yue? Pria yang meninggalkan istri dan anak. Kamu pernah melakukannya. Meninggalkan istri.
Aku panggil Yuiwei, kamu akan tahu. Aku tidak mau dengar penjelasanmu. Pergilah. Qinghe. Kamu ingat tidak? Siapa ayah Yuiwei? Tahu namanya? Atau fotonya? Saya sudah lupa. Dialah yang menyelamatkanku. Kru. Dia adalah pahlawan pemadam kebakaran. Tenang saja. Tentang kamu dan Yun Qiang. Belum dibicarakan. Ada sesuatu. Tanyakan pada Yuiwei. Aku menikah tidak masalah. Tapi ayah, kamu tidak boleh menyakiti Yuiwei. Kamu turun dan lihat pria itu. Ibu tenang saja. Kakek sangat baik padaku. Yeah. Tunjukkan lion tenjiakmu ke kakek. Inilah liontin giok yang dulu kuberikan pada Qinghe. Hanya Qinghe tidak tahu. Pria tahun itu sekarang sudah kembali. Yeah. Kalung giok ini, apakah ibumu memberi ayahmu? Saya belum pernah melihatnya, kakek. Apakah itu milik ayah? Dia adalah ayah saya. Ayah di bawah itu, apakah ibumu mengenalnya? Tidak kenal. Itu ayah yang Yuyu sendiri cari. Pria ini, berani-beraninya kembali. Bajingan yang meninggalkan istri dan anak. Biarkan saja dia pergi. Qinghe. Pernikahan kita. Yun Qiang, ayahku sudah bilang, pernikahan kita dibatalkan. Ah, Batalkan. Kenapa aku tidak tahu dibatalkan? Kapan ayahmu bilang? Kamu ini jangan-jangan mau kabur dari pernikahan? Su Qinghe, aku kasih tahu kamu. Kamu ini tidak berguna. Sudah untung ada yang mau. Jangan sok jual mahal di sini. Siapa yang ingin Qinghe nikahi, itu urusannya. Kenapa kalian ikut campur? manis, kamu lagi. Kalau bukan karena kamu, aku sudah menikah dengan Qinghe. Apa? Dia bisa menahan pukulan Yun Qiang. Yun Qiang itu tukang jago babi. Tenaga buat angkat babi itu nggak kecil. Pria ini pekerjaannya apa? Bagaimana bisa lebih kuat dari tukang jagal babi? Lepaskan, sakit. Pergi. Beran berulah di sini. Aku akan membuatmu menyesal. Bukankah kamu aktor yang diundang oleh Su Qinghe? Kamu berani memukul orang. Tidak apa-apa, Bu. Mungkin jodohku dengan Qinghe belum datang. Tapi aku percaya, kita bisa menjadi pasangan. Qinghe. Percayalah padaku. Aku pasti mencintaimu. Yun Qiang, aku tidak suka kamu. Yuiwei juga tidak suka kamu. Sebaiknya kamu jangan terus-terusan mengganggu. Menghadapi barang bekas. Kamu tetap tidak suka aku. Tunggu sampai aku puas bermain denganmu. Aku akan jual kalian berdua. Anak muda. Bukankah kamu suka bertarung? Di sini aku tak bisa menunjukkan kemampuanku. Kalau berani, jumpa di luar desa. Tak bisa menunjukkan kemampuan. Yun Qiang, aku tidak suka padamu. Kamu melampiaskan kemarahan pada orang tak bersalah. Anak muda. Ketemu di depan desa. Jangan jadi pecundang di hari raya. Dulu memadamkan api, sekarang menyembelih babi. Latihan fisik tak ketinggalan. Belajar beberapa gerakan bela diri juga. Ikut aku. Aku mau bicara denganmu. Jadi pengecut di hari raya.
Huh, Di hari raya, merepotkanmu. Ini adalah hadiah kecil. Nona Su. Ini aku tidak bisa terima. Kamu terima saja. Datang membantu Yuewe di hari besar tidak mudah. Benar-benar terima kasih. Kalau bukan karena kamu, Yuewe akan memiliki ayah yang tidak cocok. Nona Su. Kamu benar-benar tidak ingat aku? Kita saling kenal? Bukankah Yuewe minta bantuanmu? Kita bertemu sekilas? Saat kebakaran gunung, aku menyelamatkanmu. Kau juga menyelamatkan. Akulah orang itu waktu itu. Pak Yo bercanda. Apa yang Anda katakan itu diketahui semua orang di desa. Apakah Anda punya bukti? Terima kasih, setelah tahun baru saya akan bawa Yuyu ke kota, nanti saya traktir makan. aduh. Benar-benar dingin ya. Yao Chen si imut itu. Di tahun baru seperti ini benar-benar tak berani keluar. Bos, ini adalah wilayah desa kita, bagaimana kalau kita langsung menemui dia? Manis sekali kamu, bodoh. Rumah mertua berkelahi di sana. Ingin mertua saya mengusir saya? Pelan-pelan letak, nanti kasih ke Pak Yo. Aduh. Ini, masa masih si pengecut itu. Astaga, Apa isi di dalamnya? Kelihatan mahal. Jangan-jangan pengecut itu benar-benar Pak Yo dari grup Yo ya? Setelah sekian tahun, kenapa orang mau rebut King Heku? Nikahin barang bekas susah banget. tidak mungkin. Siapapun juga, tidak bisa halangi aku nikahi King He. Halo, selamat tahun baru orang tua Yo. Semoga tahun baru beruntung. Tahun depan dapat cucu laki-laki. Asisten Wang berencana pergi ke rumah calon besan. Berikan padaku. Asisten Wang, kamu bicara jujur. Anak itu benar-benar cari wanita, bukan diam-diam ada hubungan sama cowok, kan? Tidak ada hal seperti Tuan Yo menemukan wanita itu. Tidak ada. Tidak ada yang terbaik. Kalau itu orang tua kamu, akan aku patahkan 3 kaki kalian. Kalau itu orang tua kamu, akan aku patahkan 3 kaki kalian. Kukap. Tidak usah dibicarakan. Selesai mengantar. Pulang saja untuk merayakan tahun baru. Aku ada hubungan dengan Direktur Yo. Asisten Wang, disalahpahami itu biasa. Anda telah berada di sisi Presiden Yo lama. Memikirkannya selamat tahun baru Imlek wajar bagi orang biasa. Saya melakukannya untuk pekerjaan. Permisi. Permisi. Ada apa? Asisten Wang, kan? Saya adalah mitra bisnis Jai Chou, dan saya datang ke sini khusus untuk menjemput Anda. Mitra. Tukang jagal babi itu. Iya. Pak Yo bilang agar saya bawa barang-barang ini ke sana. Ini adalah kontrak kerjasama. Dari grup Yo, silakan lihat. Meski belum ada tanda tangan dan cap, ini dari perusahaan kami. Tapi hadiah ini, Pak Yo disampaikan, lebih baik saya yang antar langsung. Jangan repot, Asisten Wang. Liburan tahun baru ini tidak mudah. Hal sepele ini, biarkan saya yang mengurus. Liburan tahun baru. Kamu balik tidak? Kalau tidak pulang, jangan pulang. Semua orang bilang, ada hubungan dengan bosmu. Sebenarnya melakukan apa? Sudahlah, baik, Bu. Saya akan pulang sekarang. Asisten Wang, tolong bantu saya. Ayo. Biar aku bisa tampil di depan Tuan Yo. Dan juga biar quand tu... Mengenal aku. Itu tidak perlu. Adia, kamu bawa saja. Tentu saja, bantu angkat sedikit. Tentu saja, ayo bantu angkat.
Manager Wang. Orang ini bisa dipercaya? Penduduk desa ini. Katanya tidak terlalu baik. Tenang saja. Telepon Direktur Yo. Lagi pula ayah dan ibu Yo akan datang, dan manajer Wang juga ada di desa ini. Dia akan lindungi Direktur Yo. Saat ini telepon dia. Sepertinya hadiahnya sudah sampai. Ayah, Yeah. Kamari. Tak disangka anak yang dijodohkan ternyata anakku sendiri. Nanti aku harus memberi kompensasi padanya. Yeah. Kamari. Seorang anak kecil masih saja berpura-pura begitu dekat seperti ayah dan anak. Pikir asal cari orang saja. Ibumu tidak menikah? Coba ulangi lagi jika kamu berani. Saya berkata. Gadis kecil secantik ibunya. Mendenges. Kau berani menghina putriku? Aku akan memastikan tidak ada tempat untuk mengubur. Bu, dia memukulku. Sekarang setelah kamu tahu kamu punya anak perempuan, apa yang kamu lakukan sebelumnya? Paman. Diam. Aku nggak setuju dengan apa yang kamu mau. Mereka ngomong apa sih? Kenapa aku nggak ngerti? Biarin mereka ngomong apa. Ayahmu nggak puas. Nanti uang mahar 20 juta tetap di tangan ibu. Kekek. Bisa nggak jangan galak sama dia pasti orang baik. Dah, ya. Orang seperti dia itu sama sekali tidak pantas, jadi ayahmu sama sekali tidak layak. Ayah, kalian sedang bicara apa ini? Percayalah, aku juga tidak akan menahanmu lagi. Tahun baru ini tidak ada mobil biar Qiangzi dari desa mengantarmu pergi. Yuiwei adalah anakku, tidak aku. Dia bukan anakmu. Kamu mau pergi nggak? Bawa orang ke sini. Bawa dia pergi. Jangan tangkap ayahku. Ayah, ini yang Yuiwei bawa. Diam. Begitu. Aku melakukan ini demi kebaikan. Penipu di sini. Kenapa? Mau hadiah di desa kami. Berani kamu. Bawa dia pergi. Kamu juga bikin aku khawatir. Di hari raya besar berpura-pura jadi orang hebat di desa kita. Aku bisa habisi kamu. Ayo pergi. Kita cari Pak Su, minta angpau, ayo. Ayo, bawa masuk. Paman Bibi. Menurutku, hadiah kecil sebelumnya tidak cukup. Makanya, aku pilih yang besar. Hehehehe. Semoga bisa buat aku nikahi King He. Kapan Hyung Qiang jadi begitu kaya? Meski bekerja sama dengan grup Yo. Gak mungkin sehebat ini. Menantu, tidak perlu repot. Suami bingung, biar bantu bicara. Kenapa repot-repot kasih hadiah lagi? Ada apa saja di dalamnya? Boleh lihat, ya? Ini, Kalung emas. dan cincin serta Coklat koin emas. Cincin emas ini jangan-jangan juga coklat? Kalung emas, cincin emas, dan coklat koin emas. Kakipar. Kalung emas ini jangan-jangan juga coklat ya? aduh, ternyata asli. Ibu oh ibu. Kenapa buru-buru banget? Tunggu aku dan King He menikah. Baru buka aja kan? Iya kan? Siapa tahu ada apa di dalamnya, untunglah kalungnya asli. Tak disangka bos grup Yo begitu pelit. Terserah kamu bilang apa, nanti aku bantu cari King He. Oke. Ibu ada di dalam sini.
bangun. Ibu, ini apa? Tes DNA. Yuyu, lihat liontin gioknya. Liontin giok. Aku tidak pernah melihat mengeluarkan liontin, tapi aku pernah melihat kakek mengeluarkan liontin giok. Maksudmu, kakek mengambil liontin giok? Iya, kakek dulu pernah menunjukkannya padaku. Dia memang orang itu waktu itu. Pergi. Bawakan teko air. Oke dah. Ayah, sudah agak mendingan? Jangan teriak sembarangan. Yuyu. Ayah baik-baik saja. Ternyata kamu benar-benar di sini, kamu ikut aku pulang. Aku tidak akan ikut kalian pulang. Baiklah, kamu benar-benar di sini. Kamu ikut aku pulang. Aku tidak akan ikut kalian pulang. Ayah, kembalikan giok itu padaku. Kamu nikah dengan Yun Qiang dulu. Kalau tidak, giok ini tidak akan aku kasih. Aku tidak akan pernah ikut pulang. Kamu jelas tahu kalau dia ayah kandung Yuyu. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Paman. Saya tahu Anda tidak menyukai saya. Tapi Anda tidak bisa menyakiti King He. Jika Anda benar-benar peduli pada King He, menjauhlah darinya. Kalau tidak, Anda hanya akan menyakitinya. Tarik kembali. Kalian ngapain? Kakek lepaskan aku, ayo papa. Selamat Tahun Baru, Paman dan Bibi. Tidak usah beri salam tahun baru. Di perjalanan Terlalu banyak salam tahun baru. Cepat bawa aku melihat menantuku dan cucuku. tadi malam, Su Jiancheng mengirim orang untuk memberitahuku, hari ini akan diadakan pernikahan You Chen dan Su Qinghe. Benar-benar bagus. Wah, akhirnya menikah setelah 7 tahun. Su Qinghe perempuan, kan? Kalau dia laki-laki, di hari ini, aku nggak bisa terima pukulan ini. Tenang, Paman. Dia perempuan, sudah kulihat, cantik. Aku kira bocah ini. Cari wanita menipuku, tunda waktu. Tak disangka ternyata benar. Paman dan Bibi, lihat meriahnya suasana tahun baru. Di kota tidak ada suasana seperti ini. Tahun baru, kembali ke El Campo. Tahun depan, Aku bakal bawa cucu pulang. Aneh juga. sebelum tahun baru nikah gak jadi, sekarang nikah lagi. Tahun baru malah sibuk begitu. Aku rasa keluarga Su sudah tergila-gila mau nikah. Mau ambil uang amplop lagi ya? Katanya mau nikah lagi, ada apa? Sebelum ini King He. Hampir menikah dengan Hi Yun Qiang dari desa ini. Untunglah Bos You datang tepat waktu untuk Anakku gila-gilaan demi wanita sampai ke tingkat ini. Memaksa menikah. Itu tidak bisa. Bibi Anda bercanda. Anda tahu seperti apa Bos You, yang memaksa adalah Hi Yun Qiang. Baguslah, selama kedua anak saling mencintai. Bahagia bersama, itu saja. Paman dan Bibi tenang saja, bos besar akan muncul Pesta dimulai. Siapa dua orang di samping Wang Waitiu? Apakah mereka orang tua You Chen? Pesta dimulai. Mereka seharusnya keluarga besar. Halo. Halo, apa kabar? Dua orang ini asing, dari luar kota ya? Paman, dia ayah King He. Belum tahu identitas Anda, tolong perlakukan dia baik. Halo, keluarga besar. Bapak mertua.
Orang tua Hyun Kiang sudah meninggal. Ini orang tua Yo Chen. Kalian makan dulu, saya ada urusan. Saya tidak ada yang tidak pantas, kan? Om, mana ada yang begitu, kami orang desa tidak terlalu formal. Mungkin karena sibuk. Lagi pula, sedang persiapan pernikahan anak perempuan. Kita belum melakukan apapun, semua sudah dikerjakan oleh mertua. Nanti kita harus beri kompensasi pada mereka. Kalau menikah dengan Hyun Kiang, saya pasti tidak akan membiarkan mereka berhasil. Zhou Chen, Kamu pasti akan menjaga Yue Wei dengan baik. seperti ayah, hangat seperti ayah. Mama, Saya punya ide. Jangan tangkap saya, orang jahat. Anak nakal. Kenapa kamu lari ke sana kemari di hari besar ini? Masih ingin membuat masalah? Mau kemana? Apakah kamu memikirkan ide gila lagi? Mana ada, aku cuma lihat di luar ada yang main petasan, jadi aku juga mau main petasan. Anak ini benar-benar tanpa beban. Ibunya mau menikah, dia malah mau main petasan di luar. Baguslah, tambahkan suasana bahagia. Momen besar ini, tambah suasana bahagia juga tidak masalah. Pergi, main di sana saja. Anak kecil, bisa apa? Kamu diam-diam menunggu ayah baru, ya? Iya, pasti aku terima. Di luar pasti ada orang tua ayah, asal ketemu mereka, ayah bisa selamat, ibu juga bisa bebas. Jaga King Hee baik-baik. Jangan sampai dia kabur. Iya, Bu. wah, anak siapa nih di desa ini? Lucu banget. Nenek, apakah Anda ibunya ayah Yo Chen? Nenek, apakah Anda ibunya ayah Yo Chen? Paman, dia adalah anak King Hee dan Pak Yo namanya Su Yue. Mirip anakku waktu kecil. Aduh, anak nakal ini bikin kaget. Ternyata benar mencari wanita. Nenek, apa kamu tahu tentang giok ini? Giok ini adalah separuh lainnya dari giok anakku. Iya, benar. Cucu perempuan yang manis. Nanti nenek. Akan bawa kamu makan makanan enak. Minum minuman enak dan bermain yang seru. Nenek, kakek, buyut, ayah dikurung, memaksa ibu menikah. Kalian harus menyelamatkan mereka. Dikurung? Kenapa? Tidak takut polisi dipanggil? Berani menipuku, bahkan mengurung Direktur Yo. Tidak tahu desa bergantung pada Direktur Yo untuk makmur? NAK. Kakek ada di sini. Jean Gantacu. Ceritakan kepada kami. Orang tua. Apa maksudmu? Orang tua. Apa maksudmu berani tahan ketua saya? Tidak tahu desa kita sekarang bergantung pada grup Yo? Wang Wu, masih berakting ya? Desa kita mendapat manfaat dari grup Yo, tapi tidak ada hubungannya dengan Yo Chen. Ini benar-benar. Dia cuma sampah yang meninggalkan istri dan anak. Zhu Chen Presiden Grup Zhu. Kamu kira semua yang bermarga Yo adalah presiden? Banyak orang bermarga Yo loh. Jika dia presiden, meninggalkan istri dan anak, itu berarti dia tidak layak. Kamu. Keluarga kami tidak menyambut. Aku sudah lepaskan Zhou Chen Besan. Bukankah ini tidak adil? Di hari besar ini menahan anak saya melanggar hukum. Manis sekali hubungan Besan. Saya tidak baik hati. Anakmu menerobos masuk ke pernikahan anak perempuan saya, memukul menantu saya di depan umum. Saya menahannya sebentar lalu melepasnya. Ada apa ini? Kalian orang kota membuli kami orang desa ya? Mana mungkin kami membuli kalian?
Anakku cari putrimu bertahun-tahun. Berjumpa sekali tidak bisa. Di sini kami tidak menyambut kalian, silakan pergi. Ada apa, manajer Wang? Bukannya jadi manajer, malah membela orang desa lain. Celaka, Pak Tua Su. King He kena masalah. Apa? Kena masalah. Itu menantu saya. King He, ada apa denganmu? Tadi dia tiba-tiba ingin melukai diri, saya dan Suan mengambil dia. Kepalanya terkena sudut meja. Aduh, kalau gadis ini tidak ada, berarti 20 juta saya hilang begitu saja. Kenapa kok menyakiti diri sendiri? Kalian melakukan sesuatu lagi. Tidak, meskipun bukan anak kandung, tidak akan menyakitinya. Tidak ada, Pak. Aku tidak akan melakukan hal seperti itu. Ibu, jangan tinggalkan Yuyu sendirian. Tanpa kalian, King He tidak akan seperti ini. Besan, ini bukan salah kami. Surat wasiat. Aku tidak mau menikah dengan Hyun Kiang. Aku merasakan dia bukan orang baik. Sekarang sudah ditemukan ayahnya Yuyu. Kamu bisa menyerahkan Yuyu ke You Chen dulu. Ada orang di sini, cepat, tolong. Apakah separuh lainnya dibawa? Sudahlah, yang penting orangnya selamat. Kebakaran di gunung ini hampir padam. Saya juga harus turun gunung sekarang. Penuh asap, terlalu berbahaya. Salah paham tentang Yo Chen, dia tidak kabur waktu itu. Mengapa putramu pergi saat itu? Siapa kalian sebenarnya? Bagaimana bisa masuk rumah? Ayah, Jelas bukan orang desa. Kami juga tidak terlalu tahu. Dia bilang kembali untuk menemukan wanita. Kami curiga bocah buat alasan untuk menghindari pernikahan. kalian tidak tahu. Cari tahu kebenarannya dulu. Aku tak ingin putriku terluka lagi. Aku tak ingin putriku terluka lagi. Aku tidak mau kakek nenek pergi. Diamlah. Pergi. Bezan. Jangan paksa aku memukul. Gadis kecil, hormatlah, jangan terlalu keras. Baik untukmu, juga untukku. Setiap hari cuma tahu nangis. Kupikir ada yang dukung kamu. Kamu mau apa? Bu, lihat dah ayah. Lebih membela Su King Hee cukup. Sekarang, posisiku di hatinya bahkan tidak lebih baik dari anak kecil itu. Mertua, meski kamu tidak mengakui aku, tapi dia adalah cucuku. Jika kamu tidak mampu merawatnya, aku bisa. Tahun baru, tidak ingin merusak suasana. Namun, kamu memperlakukan cucuku seperti itu, keluarga Yo juga tidak bisa diabaikan. Sudahlah, kita pergi. Setelah tahun baru, saya akan melakukan tes DNA untuk anak ini. Jika dia memang cucu saya akan menggunakan cara hukum untuk membawanya kembali. Ini tahun baru, kenapa kamu pukul anak itu? Kamu sudah dewasa. Biarkan anak kesel lagi. Lain kali bicara begitu sama Yue. Aku akan pukul kamu. Dia hanya bicara agak keras. Bicara agak keras. Kamu terbiasa saja. Suatu hari nanti masuk penjara. Kamu akan menyesal. Kenapa bengong? Cepat panggil dokter desa untuk lihat. Begitu saja pergi. Pergi. Bagaimana mungkin saya pergi begitu saja? Cucuku diperlakukan begini, harus bawa dia pulang. Masih tunggu apa lagi? Aku tidak suka keluarga ini. Aku cari orang langsung ambil kembali. Sio, mau bikin aku marah pas tahun baru. Masih ambil kembali. Gimana cara jalani prosedur hukum? Kamu ini pikir diri preman. Panggil asisten Wang. Langsung tuntut. Kita panggil anak kita. Ngapain peduli anak durhaka? Sudah 7 tahun.
Cucunya menderita, dia sama sekali nggak tahu. Masih cari apa sih? Udah gede gini aja nggak bisa diurus. Hello, Asistenwang. Halo. Nyonya tua. Ada apa? Asisten Wang, jangan pulang untuk tahun baru. Setelah itu, saya akan minta Su Yu diganggu bibinya. Bantu siapkan surat pengacara, ambil balik hak asuh. Baik, Nyonya tua. NK kapan pulang ke rumah? Tahun ini Tante Zhang sudah carikan jodoh bagus untukmu. Bu, tahun ini aku nggak pulang. Masalah di perusahaan. Selesai urus baru pulang. Memang beda kalau sudah ke kota. Mainnya keren ya. Kalau nggak pulang, jangan pulang. Bu, dengarin aku dulu. Saya cuma asisten. Kenapa bisa ngalamin hal kayak gini? Sekarang benar-benar dalam posisi genting. Petunjuk kebakaran hutan itu. Bos, menurut Anda, tahun itu, masalah itu akan ketahuan nggak sih? Orang-orang di desa bilang, katanya Suking dan Zushen pernah melakukan itu di hutan. Bos, aku dengar orang desa bilang Sukinghe dan Youchen melakukan itu di hutan. Takut apa? Ini sudah bertahun-tahun lewat. Aku tidak percaya ada yang bisa menemukan. Bos pandai, hutan tidak boleh dibangun pabrik. Kita langsung bakar saja. Bisa mengurus mantan istri Anda. Benar-benar satu aksi dua tujuan. Siapapun yang menghalangiku akan kubunuh. Siapa suruh hutan itu menghalangi jalanku? Ayo, ikut aku lihat King He. Sudah saatnya kuungkapkan perasaanku padanya. Seharusnya ibu tidak bermasalah besar. Aku akan mencuri kunci dan keluarkan ayah. Tapi mereka pasti takkan izinkan aku keluar. Ketemu caranya. Ayah tak sayang aku. Tapi ayah sayang aku. Ayahmu tidak menyayangimu. Anak nakal. Apa yang kau lakukan? Hari ini harus kuberi pelajaran. Berani tak hormat di tahun baru, pantas ditampar. Nenika, kau terlalu temperamental. Aku tak mau bermain denganmu. Jadilah orang baik-baik. Ayah, aku datang untuk Yu, kamu sendirian? Ayah, kita pergi dulu. Setelah kamu, aku akan bawa ibu keluar. Tidak apa, Yu. Ibumu tidak mau menikahi Hiu. Aku tidak akan membiarkan ibumu menikah. Ayah, ayah sendirian. Kakek masih punya sedikit wibawa di desa. Tidak apa-apa. Ayah akan bantu ibu. Surat resmi pengacara sudah siap? Sudah siap, kita pulang untuk mengambil Yue kembali. Aku tidak mau merayakan tahun baru di rumah ini lagi. Silakan lihat sendiri. Wang, ini apa? Kebakaran hutan tahun itu punya rahasia lain. Beberapa tahun lalu di belakang gunung Desa Dayan. Bos, Ini benda apa? kenapa berat banget? Itu istri lu. Ah bos jangan bercanda, biar saya lihat. Bos, Ini. benar-benar istri lu. Kamu membunuh orang. SSST, pelan-pelan. Apa kamu benar ingin orang lain tahu? Bukankah kita lakukan ini? Tempat ini tidak akan didatangi.
Nanti bakar habis. Siapa yang tahu? Dulu menikahi yatim piatu ini. Bukankah untuk harta warisannya yang besar? Bos, apakah Anda membunuhnya dengan sengaja? Siapa sangka dia rapuh? 3 dalam beberapa saat lagi. Diamlah. Mulai sekarang, kita bersama dalam hal ini. Aku tidak akan memperlakukanmu secara tidak adil. Apakah informasi halaman Tepat. surat? Faktanya, polisi sedang menyelidiki masalah ini. Saya juga ragu. Hanya saja waktu itu, kebakaran hutan sulit diselidiki. Apalagi, Hyun Kiang sangat licik, juga tidak bisa mempersalahkannya. Pabriknya melanggar aturan serius. Bekerja sama dengan polisi untuk berkoordinasi dengan investigasi. Nyonya tua, dengarkan saya. Saya tidak akan melakukan hal itu. Perkenalkan dia ke grup Yo. Hanya karena dari desa yang cuma mau bantu dia saja. Lain kali perkenalan harus hati-hati. Jangan bawa orang semacam dia ke grup Yo kita. Baik, Nyonya. Saya pasti akan menyelidikinya. Asisten, ambil bukti. Kita pergi untuk mengambil kembali Yuyu. Bagaimana? Sudah agak baik? Jelaskan sedikit. Ini tahun baru, kamu mau apa? Ayah, nggak mau nikah sama Hyun Kiang. Aku juga bukan mesti kamu nikah sama Hyun Kiang. Tapi Hyun Kiang ada di desa. Kalau dia nggak baik sama kamu, pasti bisa kudisiplinkan. Tapi kalau kamu menikah keluar sama Yo Chen itu, gimana aku bisa urus dia? Sebagai ayah, aku tak ingin kamu menikah jauh. Terlebih lagi, dalam keadaanmu seperti ini, hanya di sini aku bisa melindungimu lebih baik. Pernikahan akan dimulai dalam 1 jam. Kamu tetaplah di sini. Yuyu terpaksa tinggal di desa. Akhirnya berhasil juga. Tunggu merasakan pukulanku. Kamu tidak bisa jauh dariku. Akhirnya dapatkan uangnya. Kamu cuma tahu uang. Hari raya ini, jika tidak bicara uang, bicara apa? Bicara soal keluarga? 1 bersujud pada langit dan bumi. 2 bersujud pada orang tua. Wah, menikahnya Yun Kiang tidak mudah. Dari tahun baru ke hari pertama. Mana boleh begini? Kakak laki-laki selalu ingin menikah. Hanya saja Su Qinghe tidak mengenalnya. Janda dengan anak, kakak saya tidak cocok dengannya. Kakakmu juga tidak bagus kan? 2 orang buruk berpasangan. Kamu bicara apa manisnya? Pasangan saling memberi salam. Tunggu sebentar. Pasangan saling memberi salam. Tunggu sebentar. Kamu lagi, si miskin. Kapan selesai ini? Masih mau menikahi King Hee dari keluarga. Benar-benar lucu. Tidak apa-apa. Hari ini aku ada di sini. Mereka tak akan berbuat apapun padamu. Kenapa kamu datang? Bawa Yuyu pergi. Tidak apa-apa. Hari ini aku ada di sini. Mari kita lihat siapa yang berani. Pemuda tampan, kamu cukup tampan. Mengapa mengingat janda itu? Kamu bisa mengikutiku, jika kau menikah denganku. 200.00, aku juga bisa. Tidak tertarik menyembelih babi untuk Imlek. Carry tukang jagal babi untuk dipasangkan dengan Anda. Tidak.
Ngomong apa sih di hari besar begini? Nggak ada etika sama sekali. Apa yang kalian mau? Pada hari besar gini, aku nggak mau ada masalah. Paman. Hari ini Su Qinghe nggak mau nikah. Siapapun nggak bisa maksa dia. Yue adalah anakku. Kalian tidak boleh menyentuhnya. Anakmu. Apa bukti yang kamu punya? Datang dengan kapak. Bisa sembarang ambil istri orang lain? Datang dengan kapak. Bisa sembarang ambil istri orang lain? Ini tes DNA saya dan Yuyu. Yuyu adalah anak saya. Qinghe. Dia adalah wanita saya. Ternyata Su Yu. Bukan yatim piatu, dulu punya ayah. Tapi pria ini kayaknya biasa aja. Penampilannya sederhana. Mungkin dia pekerja biasa di kota. Beda banget sama Hyun Kiang si anak muda itu. Pendapatannya bisa ratusan ribu setahun. Ikut bersama yang kerja ini, lebih baik ikuti tukang jagal. Jangan bicara begitu. Yue telah menemukan ayah kandungnya. Tidak boleh meninggalkan pria demi uang. Diam. Kalian tidak mengerti apa-apa. Pria ini meninggalkan putriku selama 7 tahun. Selama 7 tahun ini, putriku menderita banyak sekali. Punya anak. Membesarkan anak dan membiayai sekolahnya. Sekarang dia kembali. Cuma dengan beberapa kata. Satu bukti. Ingin bawa pergi putri saya. Beberapa tahun lalu, di desa ada seorang anak yatim piatu, berhasil masuk universitas. Orang tua meninggalkannya kembali. Shouchen. Ini berbeda dari dulu. Apa perbedaan orang tua? Ayahku tidak seperti itu. Bicara Anda. Song. Kamu bayi kecil. Anda. Kamu imut sekali. Sayangku, berani-beraninya kau memukulku? Cukup sudah. Ini hari besar, ribut apa lagi? Bagus, orang tua. Sekarang aku benar-benar mengerti. Pasti sekeluarga bekerja sama menipuku. Cari pria liar ini buat jebak aku, bahkan aku belum pernah cium Su Qinghe, tapi sudah kena tampar duluan. Main apa? Terserah kalian. Su Qinghe pembawa sial. Aku tidak mau lagi. HMPH. Kasih sini. Jangan pergi menantu. Ibu bantu Camus. Menantu, kamu ikut ibu pulang. Kenapa marah pria lain? Kalau kamu bertahan, Qinghe pasti jadi milikmu. Bos, mau menikahi Su Qinghe, qui n'a pas perdu ses 40? Menikah? Omong kosong. Gak lihat pria lain sudah balik? Benar, semua pria sudah balik, tak ada yang perlu diperebutkan lagi. Semua pria sudah balik, tak perlu diperebutkan lagi. Menantu, jangan bicara. Pria liar itu tidak punya uang. Dan tidak bertanggung jawab, tidak sebanding denganmu. Kamulah pasangan tepat untuk Qinghe. Ebiu. Tidak mempersulit kamu. Yo Chen, pria liar itu muncul. Apa saya menikahi Qinghe? Saya dan Su Qinghe tidak ada hubungan apa-apa. Betul, bos kita tidak ada hubungan. Sayang sekali. Aku sangat mencintai Qinghe. Tapi tidak ada hubungannya dengan Qinghe. Seandainya punya hubungan dengan Qinghe, sedikit saja. Aku juga bisa jadi menantumu, kan? Maksudmu adalah, Sayang sekali. 200.000 ini. Mau kasih juga gak bisa. aduh. Aku bisa ajak Qinghe keluar, asalkan kasih uang lamaran padaku. Setelah itu dia pasti akan setia padamu. Bu, ini kan kata-katamu. Jadi aku akan laksanakan. Semua. Saya Yo Chen, Presiden Grup Yo. Pasti kalian semua tahu. Saya sudah cari Qinghe, masalah ini. Semua orang tahu. Bukan tidak mau bertanggung jawab, tapi saya benar-benar tidak bisa menemukan. Bukan tidak mau bertanggung jawab, tapi saya benar-benar tidak bisa menemukan. Dia mencariku selama 7. Hebat, aku tahu ayah tidak akan meninggalkanku. Mereka semua membuat rumor. Bilang kamu ketua Yo Group, punya bukti? Ketua Yo bisa seperti orang sepertimu. Terus saja berpura-pura. Di hari besar berpura-pura tidak melanggar hukum. Sirang Palsa Barani berpura-pura di hari besar tak takut kena sambar Peter. Aku tidak peduli siapa kamu. Kamu tak bisa membahagiakan putriku. Aku tidak setuju.
pergi sana, lihat kukuku. Cucu kesayanganku, nenek rindu kamu. Nenek, Kita baru berpisah beberapa jam. Mungkin kamu sudah besar, masih ingin dicium ayahmu. Sudahlah, Tahun baru, takut mimpi buruk. lebih baik aku lihat cucuku. Tahun baru. Keluargamu berkumpul bersama. Azisten Wang, Berikan Bukti Kaesu Yancheng. Ini benar-benar serius. Tahun baru, grup Yo menggoda kamu? Kamu tidak kenal Yo Chen. Kenal Azisten Wang, kan? Benar-benar asisten Wang nih. Sebelumnya datang ke desa, aku pernah melihat Tuan Zhu Di Zamping. Mana makin salah. Su Qinghe bisa dapat suami seperti itu. Entah beruntung dari mana. Dia orang kucari. Ya. Dia juga anakku. Qinghe. Kamu benar-benar mau menikah dengan Yo Chen? aku mau ikut ayah. Mertua, sebelumnya kami yang sikap kami terlalu keras. Ini tahun baru. Anak-anak bersatu itu bagus. Kenapa kita masih harus bertengkar? Tahun baru, bagaimana kalau mengajaknya minum sedikit untuk bersantai? Dia pilih calon pasangan yang hampir buat anaknya terjebak dalam kesulitan. Menurutmu bagaimana bisa bagus sampai... Masuklah, karena Qinghe sudah terima kalian. Mari merayakan tahun baru dan bicarakan pernikahan anak-anak. Baik, Bejede sudah diputuskan. Keberuntungan Su Qinghe bagus sekali. Bisa bertemu dengan Presiden Grup Yo. Apa? Terjatuh. Baik, aku segera ke sana. Kenapa? Ibu jatuh di ladang, suruh aku bantu dia. Harus pergi keluar sekarang. Kalau dia tidak jatuh. Sudah cukup. Diam. Ibumu sayang sama kamu. Kamu masih bilang yang begitu. Qinghe, kamu pergi sana. Aku juga pergi. Malam-malam tidak aman. Tenang saja, di desa, tengah malam aman. Sebaliknya kamu, jalan kecil di sawah banyak, kamu tidak terbiasa. Sebentar lagi jatuh. Sudah, kalian meledek. Biarkan Qinghe pergi. Hari-hari ya aku. Hari-hari ya. ayah dan ibu malu-malu. Akhirnya selesai. Eo Yun Chang. Cepat dibawa pulang. Tak disangka Hyun Qiang bisa lakukan hal ini. Cepat kembali dan beritahu Tuan Yo. Tidak baik ini. Su Qinghe diculik oleh Hyun Qiang. Apa? Setelah sekian lama, akhirnya kau milikku. Hahaha. Ayah, pukul penjahat besar ini. Kamu lagi. Setiap kali itu kamu yang merusak rencanaku. Kalau bukan karena kamu, aku sudah mendapatkan Qinghe. Kalau aku tidak bisa mendapatkannya, kamu juga jangan harap bisa. Asisten, ikat dia. Nian, berbuat salah itu membawa kehancuran. Pak Zhu et Yang Qianditan. Zhang Chunxin terlibat dalam kasus ini, sedang diselidiki. Suan sudah pergi menyelidiki. Untuk Hyun Qiang, hukum apa adanya. Bantu Zhang Chunxin Banchula. Oh iya, satu lagi. Nenek memintaku untuk menanya. Pernikahan dijadwalkan untuk tanggal 15 bulan pertama. Baisa. Anda? Perlu menghormati pendapat Qinghe. Oh, selain itu. Atas nama Yuyu, sumbangkan perpustakaan untuk sekolah dasar desa Dayan. Baik, Pak Zhu. Ayah, piaya membantu ibu memotong kayu? Iya, sudah lama tidak melakukannya. Ingin coba lagi. Aku yang melakukannya, tangan ayah masih terluka. Qinghe.
Nanti hal semacam ini biar aku saja, takkan biarkan kamu sendirian lagi. Mertua, bubur ini matang, biarkan mencicipinya. Jangan sedih di malam tahun baru. Anakku akan membantumu menyelesaikannya. Itu urusan mereka sendiri. Berani menyakiti putrinya sendiri, apalagi yang tak bisa dilakukan. Tunggu sampai King Hee menikah dengan Yo Chen, aku pasti akan cerai dengan Zhang Chunxin. Sudah, jangan bahas itu, ini tahun baru. Tahun baru, suasana baru. Setelah sarapan, kita sekeluarga diskusikan urusan pernikahan. Kamu atur saja semuanya, yang penting King Hee bahagia. Ibu King Hee berpikir mengadakan pernikahan tanggal 15 bulan pertama, Hari Raya Lampion. Hari penuh kebersamaan artinya baik. Kamu setuju? Ya. Ikuti apa? Oke. Aja. Tempat dan upacara, ikuti keinginan King Hee. Dia ingin mengadakan kita adakan di desa. Aku mau jadi gadis. Mau pakai gaun paling cantik. Baiklah, biarkan Yuyue menjadi gadis bunga tercantik. Besan, buat daftar untuk pesta desa. Yo Chen punya orang. Jangan khawatir tentang uang, pastikan kita membuatnya bagus. Saya pasti akan mengurusnya dengan baik. Lihat betapa perhatian dia terhadap Su Qinghe. Wah. Kemarin He Yun Qiang masih sombong. Hari ini dia sudah masuk. Su Qinghe akhirnya mendapatkan kebahagiaan setelah penderitaan. Selamat tahun baru, King Hee dan Yo. Kapan merayakan pernikahan? Jeonggang lupa beritahu. Terima kasih, Bibi. Nanti tentukan hari, kasih tahu semua. Jangan takut. Nanti. Kalau mau kembali, kembali. Kalau tidak, tinggal di kota ayah. Kembali ke kota dan taman kanak-kanak. Bilang teman punya ayah. Baiklah, pulang, langsung diurus untukmu. Ayo King Hee. Coba yang ini. Tidak bisa, terlalu berharga. Dari ibu mertua. Sekarang saya berikan padamu, juga warisan. Anak itu, Yo Chen, berhutang terlalu banyak padamu. Sebagai ibu, tidak punya banyak dikompensasi. Bu. Ini. Terlihat bagus saat dipakai. Di hari pernikahan, pakai ini. Saya ingin semua orang tahu, kamu adalah menantu yang paling kami akui di keluarga Ju. Ya.